Nah, di tema podcast kali ini kita akan bertemakan tentang ngobrol bareng bersama pengguna aplikasi sharing video. Nah, ini dia bintang tamu kita, Fazila Amelia Safitri. Halo. Gimana nih, Fazila kabarnya? Iya, alhamdulillah baik, sehat. Sehat Gimana ya? nih kakak juga nih? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Oke, tentang pengguna aplikasi sharing video nih, Zila. Iya? Salah satu aplikasi yang dirimu main nih seperti apa? Kan banyak tuh, Musical.ly, TikTok, terus itu sih yang aku tahu. Gimana tuh? Kalau misalnya aku sih kayak WhatsApp itu pastilah ya. Terus ya? Terus Instagram, Facebook. Tapi kalau untuk Facebook aku nggak terlalu gimana gitu mainnya. Kayak untuk cari-cari barang aja gitu kalau di situ kan. Terus kalau misalnya TikTok, itu TikTok yang sering aku. Harus TikTok ya? TikTok. Iya. Oke. Tanggapan lo dengan aplikasi itu gimana? Menurut aku tanggapannya ya B aja sih. Enggak, maksudnya ya ada plus minus ya kan dari aplikasi Ya, tersebut di setiap sosial media pasti ada plus minusnya lah. Nah, Ada yang negatifnya, ada yang tertarik positifnya. di TikTok itu apa? Yang membuat aku tertarik di dunia TikTok itu ya untuk having fun aja. Kayak Hiburan ya? kalau misalnya aku lagi gabut, lagi nggak ada buat gitu di rumah kan, lagi nggak ngapa-ngapain, ya udahlah aku buka TikTok aja gitu. Berapa kali tuh sehari buat video? Aku kalau buat video konten gitu sehari misal nih ya siang aku sekitar jam 12-an gitu kan, bisa 2 jam aku main TikTok, tapi cuma 6 konten aja. 6 video dalam 2 jam. Wow. Kan banyak sih ya di aplikasi video manapun itu pasti ada hal-hal ganjal gitu kan. Iya. Nah, dalam TikTok tersebut hal aneh apa yang sering dijumpai? Kalau untuk di TikTok ya kak ya. Ya. Aku sih banyak liatnya kalau di TikTok itu banyak yang negatifnya dan juga ada nilai positifnya. Kalau kita ya sebagai pengguna TikTok di kalangan remaja dewasa kayak gini, ya pandai-pandailah kita memilah ya. Kalau melihat dari video-video TikTok tuh kan kayak, oke aku menyimpulkannya sedikit ya, kayak adanya LGBT, ya kan, seperti adanya cewek-cewek atau cowok-cowok gitu. Kayak ada yang cewek-cewek, cowok-cowok yang suka sama jenis gitu. Gay. Ya, gay and lesbi. Itu banyak ya di situ. Apa? Banyak ya. Banyak sih kak. Dan aku juga baru tahu loh kak, kalau misalnya kayak gini, cowok misal cowok jadi yang perannya cewek dan si cowok jadi perannya cowok gitu. Cowok gitu ya. Oh my god. Ya, aku lihat dari video TikTok tersebut sih, jadi kita bisa nambah wawasan sih, nambah ilmu juga. Karena aku lihatnya itu di video TikTok itu nggak kayak negatifnya aja. Iya sih, semua aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Cuman bagaimana dirimu sebagai pengguna ya sebijak-bijak itu memilah dan memilih. Pastinya Ya kan? sih kak. Soalnya kan kita kan udah dewasa ya kak ya kan. Lalu kita juga harus pandai lah kan untuk memilah. Karena di video TikTok itu kak, nggak semuanya itu kayak tentang dance, kayak mamer-mamerkan body atau mamer-mamerkan muka gitu kan. Aku juga bisa belajar itu juga dari TikTok. Belajar apa tuh? Seperti kayak bahasa-bahasa gitu kan, kayak bahasa-bahasa Arab, Terus sering jumpain di situ? bahasa-bahasa Sunda. Sering. Dan diapalin tuh? Ya kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya terlihat di FYP, pasti aku lihat lah. Pasti aku baca sampai selesai dan adalah sedikit nyangkut ke otak. Kenapa harus TikTok? Karena menurut aku cuman di TikTok aja netizennya itu kayak santai aja gitu. Lalu video-videonya itu nggak terlalu monoton. Tapi memang di TikTok kan banyak tuh followers, ya kan? Kalau misalnya kita pengguna yang aktif nih, ya kan, gampang cari followers. Nah, followers aman ya, Jil? Followers sih aman-aman aja sih untuk TikTok pemula kayak aku kak. Oke, kok tanggapan ya komentar netizen pernah? Untuk saat ini sih aku nggak ada yang kayak ngehujat gitu ya. Belum kali ya kayak. Ya. Ya, belum kali ya.
Tapi untuk sekarang netizen aku kayak cuma ngingetin aja jangan terlalu memamerkan kayak lekukan tubuh atau gimana gitu, karena kan secara kita agamanya kan agama Islam gitu kan Kak. Terus kita wanita, terus ya kita harus menutup pakaian dengan benar ya kan Kak ya. Aku dengar doi kurang setuju ya. Tahu dari mana Kak? Ada. Aku aja nggak punya doi, gimana sih Kak? Masa terus gimana tuh tanggapan itu? Ya gitu deh. Jadi gimana ya, untuk cowok aku sih bukannya nggak setuju ya Kak ya. Untuk cowok aku kayak B aja gitu. Kayak misalnya aku ngajak dia bikin konten gitu kan, aku ngajak dia bikin konten tapi dianya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu. Tergantung mood juga. Tergantung mood aja sih, dan dia enggak kayak membatasi aku lah gitu. Terserah kamu aja, yang penting positif, jangan yang hal-hal negatif gitu, mengingatkan gitu. Berarti keluarga juga sama ya? Ada sisi negatifnya juga sih Kak untuk keluarga, karena keluarga juga nggak terlalu suka aku main TikTok gitu. Mungkin diingatkan lagi seperti ya cowok mau bilang ya seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kedua orang tua aku sih kurang setuju, karena kalau di TikTok itu kan seperti kayak kita memamerkan wajah gitu kan, kayak kita melihatkan wajah kita ke orang-orang lain gitu. Jadi orang tua aku itu kayak takut aja gitu. Oke, selain video TikTok, Zila ada buat video cover lain atau apa? Kalau misalnya untuk cover, aku sering juga sih. Cover apa? Cover lagu, cover lagu, ngevlog juga. Berarti ada channel YouTube ya? Ada. Siap. Ada. Jadi kalian jangan lupa ya. Promosi guys. Subscribe YouTube aku Fazila Amelia Sapitri. Oke. Jangan lupa juga follow Instagram aku FDZI Lela Amelia, dan jangan lupa nge-follow TikTok aku. Halo guys, abis itu di-unfollow. Jangan. Oke, kita ada artikel nih Zil. Iya, gimana nih Kak? Tentang pemberitaan TikTok juga sih. Iya. 3 hari yang lalu dari Liputan 6 itu ada anak yang kembali bertemu setelah 20 tahun terpisah. Berarti dapat kita simpulkan di sini bahwa aplikasi tersebut tidak hanya hal negatif saja yang ya bisa orang bilang aplikasi ini banyak sisi negatif. Anak-anak cenderung bermain TikTok, anak-anak justru bangun tidur langsung HP, ya itu. Dan juga pas macam-macam sih bilang alay gimana. Ya, dari mana lo tanggapan lo? Ada sisi positifnya juga di balik itu semua. Iya, kan aku udah bilang kan ke kakak kan. Jadi di video TikTok ini nggak selamanya itu tuh hal-hal negatif terus yang di-expose gitu. Jadi untuk di video TikTok itu kayak kita juga bisa ngelihat berita juga bisa masuk loh di video TikTok gitu kan. Sampai-sampai kayak Global TV atau apa segala macam gitu, kayak Trans TV gitu kan, channel TV gitu kan, masuk juga loh di TikTok. Iya. Jadi kayaknya kita tuh kayak ya udah deh nggak usah nonton TV lagi karena semuanya itu udah masuk di TikTok semua. Aku pikir sih kayak gini ya, memang terkadang semua aplikasi yang tadi barusan aku bilang pasti ada plus minusnya. Iya betul. Cuman sebagaimana kita pengguna yang baik dan bijak ya, kita memaksimalkan untuk benar-benar kita bijak menggunakannya dengan baik. Aku ada lihat salah satu dampak negatifnya ya, ada anak itu mengalami ya kecanduan TikTok lah, yang katanya kalau misalnya dia dengar musik TikTok nih, itu bawaan gerak-gerik itu masih joget atau gimana. Sebenarnya sih aku nggak tahu sih perkembangannya sampai sekarang, cuman ya hindarilah itu karena kita punya pribadi masih ada adik perempuan, betul, ya kan. betul. Nah kalau Zira sendiri pasti ada adik perempuan ya kan? Iya ada, dan sekarang adik aku baru umur 6 tahun. Dia perempuan juga. Sama kayak aku sering main TikTok juga sih Kak dianya. Jadi dia sering kayak ngedance tapi nggak kayak orang-orang dewasa lah, kayak lucu-lucuan anak-anak kecil aja. Paling gitu. anak kecil tuh ya suka ya filter-filter. Kayak filter-filter yang lucu sih berubah jadi cantik.
Cuman terkadang kalau kita pakai itu kan pasti kita dimarahin, ala lu, ala apa sih? Gitu. udah dewasa juga. Cuma kan itu emang anak-anak tuh kan memang bawaannya yang suka yang cute. Iya. Jadi tuh kalau menurut aku sih nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita itu harus ngelihat dia gitu. Jadi harus dipantau. Kalau misalnya dia memang menggunakan aplikasi TikTok tersebut, ya otomatis pasti HP-nya itu kan milik orang tuanya. Iya kan? Dan pasti orang tuanya harus ngemantauin anaknya tersebut lah. Jadi kalau misalnya untuk dia main sendiri apa segala macam, kan kita nggak tahu nih kan, video TikTok itu kan kebanyakan ada yang vulgar atau yang tidak gitu kan, kebanyakan juga yang 18 ke atas dan juga ada yang anak-anak gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya gimana ya, harus dekatlah sama anak gitu. Kalau sebagai kakak nih TikTok ya, aku sebagai bukan orang tua aku sebagai kakak gitu kan, juga aku ngingetin dia sih, dia jangan terlalu kebanyakan main TikTok, terus sampai main TikTok tuh kayak baring gitu kan nggak baik juga untuk mata dia. Itu peran dirimu sebagai kakak ya? Iya, sebagai orang tua ya? Kakak juga, orang tua juga karena kan kita perempuan pasti jadi orang tua nantinya. Dan apa ya, menurut gue memang benar sih kalau misalnya TikTok itu ada plus minusnya, tapi gimana ya, kalau pikir lagi masalahnya yang mana gitu, atau salah aplikasinya atau ya mau nyalain penggunanya, karena penggunanya juga bukan hanya kalangan kita aja gitu kan, dewasa, anak-anak, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak. Iya benar kak. Jadi tuh gimana ya, kita nggak bisa juga nih nyalahin aplikasi tersebut. Jadi kita gimana ya, kita sendiri yang ngatur semuanya. Jadi batasan apa segala macam tuh diri kita sendiri gitu. Jadi nggak mengontrol, bukan dia yang mengontrol gitu. Dan kemarin kan juga sempat aplikasi TikTok kayak di India gitu kan, sudah tidak ada lagi aplikasinya, sudah dicabut. Mungkin nggak tahu lah ya karena apa gitu kan. Itu semua sih menurut aku bukan aplikasinya yang salah, tapi orang tersebut yang menggunakan aplikasi ini. Misalnya kayak ya tau lah kan, TikTok kan untuk berbagai umur kan, dari kecil sampai ke kakek nenek, kakek nenek juga loh kak main. Misalkan tekanin aja terus dikit-dikit. Iya kak, kakek nenek juga main, nenek aku juga pernah main sekali. Aku yang ngajak pernah. Jadi tuh menurut aku ya netizen aja lah yang gimana yang harus mengatur TikTok tersebut lah. Iya, kita kan pengguna nih, gimana pun kembali lagi ke diri kita. Iya benar. Dan yang dirimu suka di TikTok tuh lagu-lagu seperti apa? Kayak nge-beats atau kayak ya cuma sekedar koreografi dance? Ada tuh macam-macam TikTok yang ada memang suka bagian selfie, memang bagian sukanya ngedance, memang ada yang sukanya hal-hal yang menarik kan, banyak tuh. Nah, dirimu lebih suka yang fitur mana tuh? Kalau aku ya masuk semua sih kak. Random ya? Random banget. Kalau misalnya mood aku lagi bagus, aku cari tuh video-video TikTok yang kayak dance gitu kan, tapi yang nggak terlalu gimana gitu kan kak. Lalu kalau misalnya aku lagi nggak terlalu mood gitu kan, ya biasa-biasa aja kayak having fun, lucu-lucuan gitu. Tapi kalau lagi bener-bener niat, aku kadang-kadang dari yang no make up langsung jadi make up gitu, kayak transisi gitu ya, tutorial. Nggak juga sih tutorial, kayak transisi yang dari no make up jadi yang cantik gitu. Nggak salah, aku tuh filternya itu Don't Judge Me. Itu nama challenge-nya. Don't Judge Me Challenge. Itu sebenarnya dari dulu juga ada loh itu. Iya sih benar kak, dari zaman sebelum ada TikTok. Iya, soalnya aku pernah jumpain ini anak bukan di aplikasi TikTok, cuma di aplikasi sebelum itu ya. Bener. Tapi masih trendy sampai sekarang gitu. Baru boomingnya tuh kemarin sih. Tapi untuk sekarang nggak terlalu juga sih. Sekarang kayak aku ngelihatnya tuh orang-orang yang jago-jago make up. Iya sih, serius keren sekali tuh. Tapi ada yang salah satu trainer loh, itu benar-benar make upnya wow banget. Dia tuh make up artis mungkin ya. Dia ya apa sih salah satunya yang di IG itu yang trendy? Apa tuh kak? Yang ada make up dari lagu
Iya, itu yang tadi aku bilang Kak. Latih. Oh iya, latih challenge. Jadi itu kita kayak biasa. Ikutin itu? Enggak sih Kak. Enggak pernah. Aku tuh gimana ya, sering bikin video. Ya gini lah jadinya anak-anak TikTok tuh ya banyak-banyak bikin video tapi nggak terlalu sering masuk ke dalam FYP. Ya, jadi ya terkenalnya itu mungkin karena satu video yang masuk FYP dan jadi booming, lalu naiklah followers kita gitu. Pengaruh juga ya. Pengaruh. Aku ya kayak gitu Kak. Aku satu video booming sampai 2,7 M yang nonton, lalu yang like sama yang komen juga ribuan dan ratusan juga. Jadi ya karena itu naiklah namaku. Ya, pasti juga Zila promosiin dalam media sosial Iya. juga ya kan? Aku sih seringnya sih ke Instagram sama WhatsApp aja sih kalau untuk nge-lucu gitu. Facebook masih main ya? Kalau untuk Facebook aku nggak terlalu sih Kak. Ya, soalnya memang Facebook sekarang dominannya lebih ke untuk orang tua sih kalau gitu kan. Untuk online shop. Ya kayak online shop. Aku sering kok lewat Facebook gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya online shop itu ya kayak di Shopee. Iya sih. Iya kan. Karena aku keseringannya juga sih belanjanya di Shopee sekarang. Aku usah minum. Oh iya. Capek juga ya Kak ya. Oke, ini ada berita. Iya gimana nih Kak? Dari teman kita lihat aja cuplikan video berikut. Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km persegi dan merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai paling barat, paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Sambas. Salah satu destinasi yang ada di Sambas adalah Pantai Wisata Bahari yang ada di Kecamatan Jawai. Biasanya pantai ini ramai dikunjungi wisatawan pada hari-hari weekend. Biaya masuk untuk wisata ini yaitu 5.000 per orang. Yuni Apriani, Sambas melaporkan. Oke sih, tadi di awal dirimu bilang FYP. Nah sebenarnya aku bingung FYP itu apa sih sebenarnya? Oh, jadi ya? Jadi Kakak nggak tahu deh? Enggak, karena aku memang di TikTok ya hashtag FYP ini maksudnya apa gitu. Maksudnya FYP itu kayak for your pay. Iya. For your pay. Jadi wajib ya itu setiap kita buat video terus hashtag FYP. enggak juga sih Kak. Soalnya video aku yang viral itu yang masuk ke dalam FYP itu nggak pakai hashtag. Gitu doang. Nggak pakai hashtag, nggak pakai caption dan nggak pakai apa-apa, abal-abalan ini tuh nggak ada sih. Jadi aku juga nggak tahu caranya untuk bisa masuk FYP itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya FYP itu artiannya nih gini, FYP adalah video kita, video yang udah kita buat nih kayak banyak gitu kan di profil kita nih kan. Terus video itu bisa masuk ke beranda-beranda orang. Jadi hashtag FYP kayak gitu. Kalau kebanyakan sih ya seperti itu Kak. Tapi kalau untuk tidak memakaikan hashtag FYP juga bisa gitu. Untuk masuk FYP itu aku nggak tahu nih mungkin ada jadwalnya atau gimana gitu kan. Jadi random. Kalau misalnya banyak itu mungkin masuk gitu ya. Banyak followers atau banyak like atau komen. Maybe kalau misalnya kita banyak followers. Di situ juga kita sering masuk FYP, masuk ke beranda-beranda orang gitu. Bener sih, aku ini terkadang pernah nih nyobain video kan untuk buat satu. Ini kok kayaknya caption orang-orang pada FYP semua ya. Jadi aku bingung, aku harus ikutin atau gimana ya? Yaudah deh, bodo amat lah. Jadi ya emang kayak gitu Kak. Kalau misalnya memang mau masuk FYP, kebanyakan orang pakai hashtag. Kayak hashtag FYP, hashtag for your page, hashtag viral. Oke Zil, banyak nih
yang trending, yang langsung tenar langsung di aplikasi tersebut ya kan. Salah satunya yang baru-baru ini yang terkenal karena mirip Raffi Ahmad. Oh iya kakak. Aku nggak tahu juga sih kak. Dimas ya kalau nggak salah. Oh yang dia ini ya jual bakso. Iya. Nah itu karena netizen juga loh kan. Iya sih. Netizen. Ada bagusnya juga netizen ya. Tapi memang netizen tuh nggak selamanya menghujat. Iya. Dan aku juga pernah lihat tuh yang Dimas ya. Dimas itu lagi jualan. Iya. Terus ada cewek yang bikin video gitu. Mungkin gara-gara itu ya kak ya. Iya karena memang orang pikir ini waktu Raffi zaman dulu, ini waktu Raffi zaman dulu. Katanya juga Raffi. Dan katanya aku juga pernah dengar nih kayak ini sih Raffi Ahmad waktu di kosan nih. Ini Raffi Ahmad sebelum terkenal, Raffi Ahmad masih bocil apa segala macam gitu kan. Ya namanya juga mirip ya kan, gimana nggak terlalu, namanya mirip bukan saudara ya. Kalau saudara pasti mirip banget gitu kan. Kalau yang namanya mirip nggak terlalu mirip, sekilas biasa aja gitu. Emang agak mirip sih kalau misalnya lihat. Dan aku lihat sih ganteng juga sih. Boleh itu boleh. Kita nggak bisa menolak tentang itu ya. Iya. Oke Jil, followersmu kan cukup banyak nih. Ya kan? Nggak juga kak, nggak juga. Ya bisa dibilang kita banyak lah. Kalau dari ribuan banyak. Iya. Ya. Nah, ada tuh kata-kata tuh bangga ada kalau misalnya dihujat dengan netizen. Kalau aku ya, tapi pernah dihujat nggak nih dirimu nih? Maksudnya pernah lo jumpain dari netizen yang hujat lo gitu? Enggak sih, paling kalau lihat di video aku yang kemarin tuh sempat viral tuh, kayak ngingetin aja sih, gimana ya? Jangan terlalu sok cantik deh gitu. Ngingetinnya kayak gitu ya? Jangan selalu itu maybe netizen yang nggak suka sama aku kali ya. Pasti aku nggak ada. ngerti juga sih. Jadi jangan sok cantik deh. Idih cantik loh katanya. Ini cantik loh. Jadi ya menurut aku ya udahlah netizen, kalau misal kita mikir juga aduh beban ke pikiran kita, jadi penyakit juga. Tapi ada loh orang yang terbangkit karena netizen. Siapa tuh kak? Ya kita lihat lah baru-baru hari ini ada kabar. Kayaknya aku tahu nih. Ya paham lah, you know lah sebelum itu yang viral siapa. Iya, yang nggak bisa nyebut L. Iya. R atau L. Tapi memang kalau aku lihat ya berprestasinya dia sih memang ada gitu kan, dari segi dia pengusaha bunga memang ya. Iya sebenarnya aku salut sih kak sama dia. Iya, tapi memang secara gimana ya? Kalau misalnya mereka seperti itu kontennya yang siapa yang nggak bergerak gitu sih ya kan? Iya juga. Artis juga pada turun tangan ya. I know. Jadi gimana ya kak? Kalau untuk mbak yang itu kan, aku ngelihatnya dia itu kayak pekerja keras. Iya. Ya, lihat dari toko bunganya gitu ya. Wah, cantik-cantik juga gitu. Terus katanya dia pernah ditipu atau orang dia pernah bilang maksudnya gimana kak? Orang yang pernah bilang kalau dia itu penipu. Kalau ya dia penipu katanya nggak sesuai nih katanya kan. Bunga ini kok datangnya warnanya lain gitu kan. Sebenarnya memang kesalahan dia sih. Menurut aku itu kesalahan dia. Kenapa kalau misalnya memang pelanggannya mau yang itu, ngapain harus warna lain gitu kan? Tapi kalau untuk yang lainnya sih aku lihat dia kerja keras banget sih. Kayak bunga apa segala macam tuh kayak bagus juga sih menurut sebenarnya aku. Ya udah, kalau orang kayak gitu ya nggak usah dihujat lagi gitu. Iya. Ya kalian bantu dia untuk naik rating gitu loh. Kayak hujat dia yang meninggi ya ikut juga ya. Iya sih benar juga ya, sih. slow. Jadi kita sebagai netizen juga nggak dapat apa-apa. Yang dapat itu ya dia followers naik, YouTubers dia juga naik, subscribe dia gitu kan. Untuk aku pikir kayak gini, udah caranya dia mau naik ratingnya memang begitu, konten dia memang mau pikir kayak gitu ya sesuai kreativitas orang masing-masing gitu. Iya. Ya kita netizen ya betul sih katanya, terima kasih karena udah bangkitkan dia gitu istilahnya. Iya ya, sih. karena hujatan dia bisa sampai diundang di program acara manapun. Ya kita yang netizen yang sakit hati, yang ngejulin ya, netizen kamu yang sakit hati, jadi bahagia gitu. Jadi buat apa netizen? Jadi so slow ya netizen, jangan terlalu amat.
Sebenarnya nih ada juga sisi negatifnya juga sih sama dia ini ya. Pasti ada. Aku juga nggak terlalu suka, mungkin para netizen juga nggak terlalu suka ya sama sifat dia yang kayak gimana Kak, ngelihat video-video dia itu kayak suka ngehujat. Aku ya bukan ngehujat biasa ya, guys, aku kayak biasa. nih guys, gue punya iPhone, gue punya iPhone. Ya I know, aku cuma punya Android, emangnya kenapa gitu kan. Tapi banyak kok Zil di TikTok itu orang bisa temenan sama gue bukan iPhone, bisa temenan sama gue Asus ROG. Ya ampun, Gue juga tersentak sih dengar kayak gitu, tersentak hati ini. Tapi ya tau sih, kadang memang TikToknya seperti yang Zila bilang tadi, emang sekedar hiburan. Iya. Tapi ya memang itu hiburan kita sih sebenarnya. Dari mereka itu hiburan kita ya. Enjoy sih sebenarnya, kita harus nyikapinya. Kita ya terlalu berobsesi untuk menghujat. Kalau Kita menurut, juga kan yang sakit hati sendiri, ya ampun. iya sih Kak, kalau menurut aku ya, kalau orang-orang kayak gitu ya udahlah, jangan diladenin. Kalau misalnya nggak suka ya udah di swipe aja, jangan kayak komen, like, itu sama aja lu naikin nama dia gitu kan. Terkadang tuh kan kita kepo tuh untuk lihat sesuatu yang trending ya kan. Iya. Kita lihat tuh ini kayaknya trending ya, seperti yang Dimas tadi ya. Iya. Siapa sih yang mirip Raffi, ini pasti dikepoin tuh, entah apapun Instagramnya, media sosialnya, nggak perlu sampai TikToknya ya kalau ada. Nah itu kan pasti kita cari di YouTube atau di mana gitu kan. Dan secara nggak langsung kita menambah viewers. Nah dia makan trending. Gitu juga dengan yang menghujat. Ketika ya kalian benci dia, kalian kepoin dia, dan naik. Oke Zil, ini pertanyaan gue terakhir ya. Iya Kak. Gimana tuh pesan-pesan dirimu untuk pengguna aplikasi yang sama TikTok ini? Ataupun yang lain lah, bebas gitu. Untuk aku yang pemain TikTok, pengguna TikTok juga, tapi baru pemula, jauhilah dari yang negatif-negatifnya. Jadi kita bikin video TikTok itu yang positif-positif aja gitu kan, yang enak didengar orang, yang enak didengar netizen. Jadi kita tuh nggak punya yang namanya hujatan-hujatan dari netizen gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin main TikTok, yang mau jadi pengguna TikTok, silakan aja. Mungkin kalian bisa masuk FYP kan, terus terkenal, viral, endorse kita jadi artis gitu kan. Ya menurut aku kalau main TikTok itu ya cuman having fun aja. Jadi kalau misalnya untuk yang kayak sisi negatif ya udahlah, jauh-jauhi aja lah dari itu semua gitu ya. Oke guys, ya jadi pengguna yang baik, tetap mengkontrol itu semua. Jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai juga terlalu terlena. Jadi karena itu hanya sekedar hiburan saja, dan jadi netizen yang baik. Oke, saya Indah Wayuni pamit undur diri. Sebelum itu kita tiktokan dulu nih. Biar asik ya kan? Gak ada kenang-kenangan. Oh jadi, Oke. jadi tiktokan nih Kak. Oke. Jadi pakai HP siapa nih? HP aku nih. Oke. Sapu tugas mencintai kau, tapi kalau kau selingkuh, sapu tugas selesai. Oke guys, sampai di sini dulu podcast kita. Semoga kita berjumpa di konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and Komen. Dan jangan lupa share juga ya. follow media sosial Zila dan juga Indah Wayuni. Dan jangan lupa follow TikTok aku. Oke, kita taruh linknya di bawah. Oke, semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua menjadi pengguna yang bijak dalam menyikapi aplikasi media sosial maupun sharing video. Jadi pengguna yang baik pokoknya. Oke, see you guys.